Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi ya. Oke, ini video baru ya untuk teman-teman bagi yang masih di trading di binary option, juga memang buat teman-teman yang mulai trading di gold. Agak high risk ya, tapi saya perkenalkan satu strategi yang memang akhir-akhir ini saya pakai juga. Kalau misalnya kita nggak pakai price action ya, pakai sih pakai, cuman maksudnya kalau misalnya teman-teman ini agak kesulitan ya, kalau melihat chartnya itu masih naked gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ngelihat chartnya itu belum bisa sampai bener-bener botak banget, nggak pakai apa-apa gitu. Nah, teman-teman bisa pakai metode ini, strategi ini juga. Ini beberapa hari waktu lalu juga saya sudah backtest ya, langsung secara live di trading juga. Untuk di binary juga memang cocok banget untuk time frame kecil. Kalau untuk forex sendiri cocoknya sih hanya di gold sama GJ ya, karena memang saya tradingnya di situ aja. Jadi saya nggak backtest di yang pair lain. Tapi kalau teman-teman mau coba boleh gitu, karena kalau misalnya di gold sendiri kita pergunakan time frame kecil M1 ya, itu masih untuk 10 pip 20 pip itu masih sangat make sense gitu ya. Jadi kalau untuk take profit dengan pips ya sekitar 20 pips di M1 dengan pair yang forex lainnya itu mungkin agak sulit gitu. Tapi itulah kenapa saya rekomendasinya di gold atau di GBP JPY ya kalau untuk forex. Kalau untuk future sendiri ini cocok banget ya. Future yang dimaksud ini crypto ya. Jadi kalau di crypto teman-teman pakai time frame M5, M1 tuh masih bisa ya, semacam teman-teman yang trading di Binance, di Bybit dan lain sebagainya. Kalau untuk binary masih cocok aja sebenarnya. Oke, strategi ini nggak saya share ke siapapun, nggak juga saya share ke member ya sebelumnya. Jadi saya baru baru share kali ini. Kenapa? Biar teman-teman saya bekali satu aja kuncinya, nggak akan saya kasih banyak-banyak lain. Biar teman-teman bisa fokus ya. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman lihat video yang kemarin, yang waktu apa namanya saya cerita panjang lebar, saya akan bekali satu strategi yang memang udah deh itu aja gitu. Nah ini yang saya maksud gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ini aja untuk yang baru ya, atau misalnya yang memang masih agak kesulitan untuk konsisten, bisa pakai ini dan perdalam ini saja ya. Pastiin disclaimer dulu nih, saya maklumi loss ya, dan terus asah sampai bener-bener teman-teman bisa konsisten ya. Jadi ngasahnya itu bukan di indikatornya, tapi ngasahnya di price actionnya dengan metodenya yang saya akan jelaskan di sini. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi sebelum dimulai, teman-teman bisa pause dulu video ini, terus setting dulu di MT4-nya ya, atau misalnya di platform binary optionnya, IK option boleh, atau misalnya di Olympic, Binomo juga bebas, sama aja. Tapi tolong setting dulu seperti ini. Jadi siapkan dulu settingannya seperti di bawah ini ya. Kita pakai dua indikator cukup, yaitu exponential moving average ya, atau EMA ya, dengan settingan levelnya itu di 200 ya. Lalu yang kedua ada stochastic oscillator. Ini yang benar-benar dari 2019 sampai sekarang saya nggak pernah ganti-ganti settingan stochastic ya. Hanya 8, 5, dan 3. Alasannya kenapa nanti teman-teman tahu sendiri kok gitu ya. Jadi biar lebih smooth sebenarnya seperti itu. Untuk level overnya sendiri default aja 80 sama 20 ya. Jadi nggak 70 30, itu pakai default aja biar nggak usah ribet-ribet. Lalu yang ketiga, siapin horizontal line sama trend line untuk mencari nanti level-level support dan resisten. Oke ya. Jadi teman-teman bisa pause dulu, lalu setting dulu ya MA-nya di level 200, lalu stochasticnya 853 ya, sama levelnya biarin aja, dan horizontal line sama trend line coba dikeluarin di chart. Oke ya. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, lalu dasar analisanya seperti apa? Jadi seperti ini. Teman-teman, kita ini saya mengajak untuk mengambil posisi itu berdasarkan tren yang sedang berlangsung dengan metode follow the trend pada time frame kecil. Ya, jadi kita gunakan time frame-nya itu hanya M1 ya. M5 boleh, tapi tidak usah terlalu banyak-banyak ganti time frame.
cukup 2 aja. Jadi kalau teman-teman binary bisa M1 dan M5, tapi pure di M1 juga sebenarnya nggak masalah ya. Dibantu dengan bantuan 2 indikator, yaitu EMA 200 sebagai konfirmasi tren ya. Jadi kita pengen tahu nih konfirmasi trennya itu apa. Nah, itu kita pakai MA 200 ya. Lalu dengan stochastic sebagai konfirmasi overzone untuk teman-teman nantinya itu akan ambil posisi. Lalu gunakan support resisten sebagai konfirmasi eksekusi. Jadi tetap eksekusinya berdasarkan support dan resisten. Oke, jadi kita nyari reversalan kecil-kecilan. Oke ya. Tapi itu searah dengan tren ya. Nah, lalu kemudian strategi ini mengacu pada pembentukan swing untuk setiap tren yang sebenarnya secara price action analysis itu mengacu pada breakout dan retest method. Jadi maksudnya seperti apa? Contoh kalau dalam posisi bullish kita mencari posisi di mana terbentuknya higher low. Oke ya. Nah, ketika terbentuknya tren bearish, kita ambil posisi hanya mengambil posisi lower high. Oke ya, paham ya? Jadi kalau misalnya trend up kita nyari cuman higher low, kalau misalnya posisi downtrend kita nyari cuman lower high. Oke, nanti saya contohkan di chart ya. Nah, strategi ini work untuk binary option di semua pair ya, mau itu di crypto IDX juga bisa, misalnya di OTC bisa, karena kita metodenya follow the trend ya, bukan counter trend ya. Walaupun kita pucuk, tapi pucuknya searah trend aja gitu intinya. Kalau untuk forex ini di gold ya sama GBP/JPY aja yang saya coba udah backtest gitu. Kalau yang lainnya teman-teman bisa nanti kasih masukan ke saya feedbacknya seperti apa. Lalu di cryptocurrency itu cocok di future trading ya, mau di Binance atau di Bybit seperti yang tadi saya bilang. Nah, disclaimer, strategi ini disusun dan diriset langsung oleh saya ya. Jadi saya nggak ngopi sana sini, saya nggak mempelajari sana sini. Cuman pas kemarin saya nyari sesuatu yang memang bisa dipahami oleh teman-teman yang masih agak kesulitan gitu. Nah, untuk bekal teman-teman ya, dan ini bukan hasil dari siapapun. Oke ya, kita lanjut. Nah, rules-nya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan EMA 200 itu sebagai acuan melihat tren. Oke ya, jadi basicnya seperti dulu, kita untuk mengacu dalam melihat tren dan acuan buy atau sell position. Maksudnya gimana? Nah, ambil posisi sell jika harga ini bergerak di bawah EMA 200. Berarti itu tandanya kondisi saat itu berarti harga dalam kondisi bearish atau downtrend. Berarti kita hanya ngambil posisi sell aja, abaikan semua posisi yang kemungkinannya bisa ambil posisi buy. Ingat-ingat nih. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di binary pun itu kompensasinya searah gitu. Jadi kalau misalnya downtrend ya teman-teman carinya sell aja gitu. Kenapa searah? Karena di trading itu ada dua kemungkinan, bener nggak? Buy dan sell. Dengan dua kemungkinan ini aja itu teman-teman ada probabilitas antara profit dan loss ya. Nah, kita minimalisir dengan mengambil satu posisi aja. Jadi kalau sell, sell aja gitu. Jadi jangan misalnya teman-teman kompensasi loss nih ya, misalnya ambil posisi sell. Lalu loss, teman-teman ambil posisi buy. Lalu loss, teman-teman ambil posisi sell lagi baru profit. Kalau misalnya seperti itu, kenapa nggak harus ngambilnya sell lagi aja? Jangan ambil posisi buy. Nah, seperti itu ya. Jadi pastikan hanya mengambil searah sesuai dengan tren gitu. Jadi abaikan tuh semua kemungkinan ya yang memang bisa mengambil posisi buy. Lalu kedua, ambil posisi buy jika harga bergerak di bawah, ini di atas ya, jadi ambil posisi buy jika harga ini bergerak di atas, bukan di bawah ya, diralat sedikit. Di atas EMA 200, berarti itu menandakan harga sedang dalam kondisi bullish. Nah, teman-teman abaikan deh semua kemungkinan untuk mengambil posisi sell. Oke ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, tidak ambil posisi jika harga bergerak di antara EMA 200. Jadi kalau dalam kondisi ranging ya, warna-warni candlesticknya terus kecil-kecil kayak begitu kan biasanya berada di garis yang EMA 200. Nah, itu teman-teman abaikan dulu. Maksudnya abaikan, kita tunggu breakoutnya kemana. Ya, jadi kalau ternyata harganya lagi berada di ranging lalu dia breakout ke atas di EMA 200, berarti kita siap ambil posisi buy terus. Kalau dia breakoutnya ke bawah, berarti kita ambil posisi sell terus. Dah, sesimpel itu aja. Oke ya. Nah, itu untuk acuan kita tren dulu nih. Jadi sebelum kita eksekusi itu kita lihat dulu trennya kemana nih. Jadi saya ambil posisinya buy atau sell nih. Itu step pertama banget ya. Oke. Selanjutnya kita gunakan oscillator ya, stochastic itu sebagai acuan entry.
Ya, jadi kita entry-nya ini berdasarkan stochastic ya. Untuk mengetahui area-area zone pembentukan level-level yang higher low dan lower high yang tadi saya jelasin. Lalu nanti dikonfirmasi dengan support dan resisten. Oke, di sini saya mau contohin basic analisanya ya. Nanti teman-teman bisa lihat dulu. Oke, ini saya contohin ada di pair gold ya, di M1. Nah, ini kita pakai time frame 1 menit. Ini saya contohin pakai trading view dulu sebagai analisa. Nanti untuk live tradingnya saya contohinnya di binary ya, karena dominan kan teman-teman banyaknya trading di binary. Oke, nah basicnya seperti ini. Nah, ini kita pakai stochasticnya ya. Stochasticnya settingannya ini 835 seperti yang tadi saya jelasin, sorry 853. Lalu kita pakainya MA200 nya aja. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya dalam kondisi bullish seperti ini, nah ini kan harga berada di atas dari MA200 ya, MA200. Jadi, posisinya teman-teman hanya boleh mengambil posisi buy. Oke. Lalu bagaimana cara entry-nya? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, teman-teman hanya mengambil posisi di mana terjadi lekukan ya. Ini saya nggak bahas crossing, tapi lekukan, di mana itu biasanya terjadi pembentukan swing. Ya, swing itu ayunan. Nah, jadi lekukan dari stochastic ya, satu di sini, satu di sini, di sini. Nah, jadi teman-teman hanya mengambil ketika berada di area over. Nah, lalu contoh seperti ini, apakah ini berada di area over? Kita tidak untuk mengambil posisi buy misalnya, nggak apa-apa ya, selama masih di bawah 50. Jadi kalau tengah-tengah kan 50 ya, ini kan 20 ya, kalau ini di 80. Nah, selama masih di bawah ini berarti teman-teman boleh mengambil posisi buy gitu ya, karena ini kan berarti kalau misalnya trennya sangat strong, ini di sini juga bisa menjadi posisi ini ya, posisi entry. Nah, sama seperti di sini. Nah, gitu. Jadi kalau memang sangat kuat trennya gitu, lekukan seperti ini bisa teman-teman ambil posisi juga buy. Oke, saya gambarin lagi di sini. Nah, di sini ya, di sini. Nah, teman-teman tinggal nanti di make sure di atasnya kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini berarti kita ambil posisi di sini ya, di sini. Di sini. Nah, di sini ya, oke. Di sini. Oke. Kita hanya ambil posisi buy. Walaupun ada kemungkinan sell ya, tapi kita hanya fokus ambil posisi buy. Kenapa? Karena nanti kita kompensasinya atau martingale-nya itu kita gunakan juga satu arah. Jadi kita nggak double konfirmasi, oke ya. Nah, ini juga sama, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, itu ya basic analisanya kita gunakan untuk stochastic. Nah, kalau teman-teman sudah nanti ke depannya sudah konsisten, teman-teman boleh deh perdalami apa itu divergent dari stochastic. Nah, untuk awal fokusnya begini aja dulu deh. Ya, jadi kalau sudah misalnya ada lekukan, sudah crossing berarti ya, crossing ada lekukan gitu, nah itu boleh. Tapi bukan berarti mau mengkerucut teman-teman entry, itu nggak begitu kita entry-nya. Oke ya. Nah, clue yang kedua saya kasih tahu nih strateginya juga. Teman-teman bisa ikuti kalau sudah terbentuknya candle bullish ya. Jadi kalau misalnya di sini telat itu, jadi kita nggak harus entry pucuk-pucukan sebenarnya. Kita bisa entry juga kalau sudah terjadi bullish ya. Kalau di binary, kalau di forex saya biasanya pakainya di dua candlestick yang searah. Jadi kalau saya bullish berarti saya ngambil posisinya kalau udah dua double candlestick bullish begini saya entry nih, kayak gini saya entry dua ya. Patokan itu dua candlestick bullish. Nah, dua ini kan nggak ada ya. Nah, ini nih, sorry. Nah, ini dua nih, ada dua. Nah, ini ada dua. Ya, itu berarti kalau dua itu berarti valid untuk terbentuknya namanya higher low. Ya, oke. Itu ya, teman-teman pahami dulu tuh, basicnya seperti itu. Jadi, yang pertama teman-teman ambil posisi buy. Yang kedua patokannya stochastic. Nah, yang ketiga untuk eksekusi teman-teman pakai namanya horizontal line. Oke. Nah, teman-teman basicnya kan pasti paham banget, udah saya jelasin berkali-kali juga ya. Jadi teman-teman cari posisi di mana kalau misalnya dia sudah breakout, dia retest buy. Oke, betul. Dia breakout misalnya di sini ya. Nah, dia tes lagi di sini support juga kan, masih area support juga buy. Nah, seperti itu ya. Lalu teman-teman lihat juga di sini juga ada support juga. Nah, dia kan bikin support juga di sini kan. Nah, ini berarti area kita buy. Nah, dia bikin resistance di sini. Nah, ini kita bisa ambil posisi buy. Ini juga dia bikin resistance di sini. Ini kita ambil posisi buy.
lalu kita panjangin ke sini ya. Ini juga sama nih seperti ini. Jadi kita ambil posisi buy berdasarkan support. Jadi dia konsepnya adalah begini. Jadi ketika dia naik, dia turun. Nah, ini kita ambil posisi buy. Ya, lalu dia naik, dia turun, dia koreksi, dia naik, dia turun, dia koreksi, misalnya seperti ini ya. Lalu dia naik lagi seperti ini. Nah, teman-teman hanya ambil posisi buy seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini juga berlaku ketika untuk bearish ya. Sama juga posisinya. Untuk bearish juga posisinya sama. Kita lihat dulu. Nah, ketika kondisi bearish juga sama. Seperti ini. Teman-teman bisa ambil posisi sell terus. Jadi ketika sudah breakout itu berarti candlesticknya itu sudah break dan close di bawah sini, dia dalam lagi. Nah, ini udah bisa kita ambil posisi untuk sell ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada support ya, di sini juga ada support. Nah, ini teman-teman untuk ambil area sell. Di sini dua candlestick merah, di sini juga crossing di sini boleh seperti ini ya. Ini sama, ini sama, ini sama. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini sama. Ini sama. Lalu kalau gimana kalau misalnya posisinya loss nih? Contoh kayak di sini. Mana? Oh, enggak loss ya. Profit. Jadi kalau belum melakukan, belum ada swing ya teman-teman nggak boleh entry. Kayak gini nggak boleh entry kan? Gitu. Entry-nya kapan? Nah, di sini misalnya teman-teman entry di sini, terus teman-teman ke sliding nih misalnya ya. Nah, teman-teman bisa re-entry-nya itu untuk menunggu crossing lagi ya, atau nanti ketika dia sudah masuk ke bawah. Jadi kalau udah nyelam lagi ke bawah stochasticnya, berarti teman-teman bisa ambil entry. Dan juga teman-teman bisa ambil posisi sell sebagai dengan acuan MA200 ini sebagai dinamis resisten. Jadi kalau teman-teman bingung resisten gimana, nah ini juga sebagai dinamis resisten ya. Nah, di sini ini juga sebagai dinamis resisten tuh. Jadi ada rejection ya, ada penolakan, ada rejection. Ini juga lihat sebagai dinamis support ya. Ini dinamis support, ini dinamis support. Jadi kalau sudah nyentuh, nah itu udah sell aja udah gitu. Kalau nyentuh berarti buy gitu aja simpelnya, karena dia juga sebagai support. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, lalu di mana saya nggak boleh entry? Nah, ini contoh-contoh teman-teman nggak boleh entry ya, karena teman-teman nanti bingung, takutnya teman-teman nge-buy terus dia sell, terus teman-teman di sini nge-buy dia turun terus dia naik lagi. Nah, ini posisi ranging. Jadi teman-teman baiknya tunggu aja dulu trennya. Oke. Untuk waktu trading sendiri saya kira baiknya sih jangan di jam 7 sampai jam 10 malam ya, karena itu kan sesi New York ya, apalagi kita time frame kecil, banyak tahu-tahu impuls nggak jelas gitu ya. Nah, baiknya teman-teman tunggu di sesi Asia. Sesi Asia itu mungkin enaknya itu di jam 10 pagi sampai jam 12 siang gitu ya. Jam 1 hati-hati karena udah masuk London. Nanti dia biasanya stabil lagi di jam 3 sampai 4 sore ya. Nah, mungkin tengah malam jam segini baru boleh lah teman-teman. Jam 1 ke atas itu kan karena udah sesi New Yorknya udah habis ya. Jam 12 malam ke atas lah. Tapi hati-hati karena candlesticknya pada kecil-kecil. Oke. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke file yang tadi ya. Sorry, ke presentasi yang tadi ya. Oke, selanjutnya ini saya akan contohin bagaimana contoh live tradingnya ya. Nah, untuk live tradingnya ini saya gunakan pakai IK option karena dominan teman-teman pada di binari ya, hampir mungkin 70%. Jadi untuk teman-teman yang forex saya kira sudah bisa kok caranya ya. Untuk teman-teman binari saya coba prioritasin dulu untuk bagaimana cara tradingnya biar sesimpel itu. Oke ya, kita langsung ke platform IK option. Nah, di sini saya karena pairnya ini udah tutup ya. Ini kan jam setengah 3 pagi ya. Jadi untuk pair yang currency ini udah tutup semua, adanya OTC. Jadi saya coba trading di OTC aja ya sebenarnya. Nah, ini saya pakainya time frame M1. Nah, ini contoh seperti ini. Kita ambil posisi. Oke. Kita ambil posisi buy. Nah, contohnya seperti ini ya. Agak cepat sih soalnya tadi nggak terlalu ini. Teman-teman bisa ambil lagi. Sorry, kita ambil horizontal line. Nah, karena kalau teman-teman paham price action sebenarnya bisa di luar mata ya. Maksudnya di luar analisa. Kalau misalnya begini. Nah, ini ada crossing pembentukan higher low di sini. Nah, harusnya tadi di sini ya, di dua sini. Cuman agak kecepatan. Kita lihat aja posisi seperti apa.
Yang pertama analisanya harga di atas moving average 200. Ini pakainya 200 ya. Stochastic dia agak crossing dan mau bikin apa namanya? Lower high. Sorry, iya betul lower high. Jadi saya ambil posisinya buy. Nah, durasinya kalau di binary saya selalu 3 menitan ya. 3, 4, 7 gitu ya. Mau di apapun platformnya gitu. Ya, jadi kita ngambil posisi kenapa 3 menit lebih? Itu biar kita itu ada apa namanya? Ada waktu gitu di kalau misalnya harga itu misalnya koreksi, kita ada waktu untuk nafas gitu sih. Harganya kan nggak selamanya harga itu kan langsung naik gitu. Biasanya harga itu kan turun dulu, koreksi dulu baru dia naik kayak begitu. Oke ya. Nah, kalau ini loss nih, misalnya ini posisi loss, ini saya akan martingale nanti di area bawah, di area support. Berarti di sini ya. Nah, kita turunin misalnya supportnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebagai resisten, di sini sebagai resisten, sebagai support dan sebagai support. Nah, ini area next saya entry kalau misalnya yang ini loss. Oke ya. Nah, karena mungkin sudah terlalu tinggi trennya. Nah, oke, ada resisten juga. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang kita coba di pair lain. Nah, ini juga sama, ini belum area over dan belum crossing ya. Jadi saya nggak ngambil posisi ya untuk buy gitu. Kita coba identifikasi dengan support resisten horizontal line di sini. Oke. Kita pasang lagi horizontal line, level-level di mana kita entry. Di sini. Oke ya, ini jadi 1 2. Yang ketiga kita ambil posisinya di sini. Oke. Nah, ini agak biru. Nah, naik ya. Coba kita tunggu dulu. Di sini. Nah, ini berarti kita ambil posisinya buy doang. Di sini, nah ini posisinya kita ambil sell. Nah, walaupun ini begini, tapi ini bukan di luar rules kita ya. Jadi kita nggak boleh ngambil kemungkinan untuk posisi buy karena keadaan harga berada di bawah dari moving average 200. Jadi kita hanya mengambil posisi sell. Kalau teman-teman paham ya, kita analisanya begini juga bisa. Nggak harus kita patokan dengan pembentukan candlestick, ya nggak. Yang penting kita tahu nih pembentukan level-levelnya di mana aja. Oke, waduh, itu merah ya. Sebentar, kita lihat dulu. 1, kita pasang lagi di sini. Oke. Oke, di sini kita di sliding. Oke, profit ya. Nah, contohnya seperti itu. Kenapa mungkin sliding profit ya? Karena memang kekuatan trennya ya dalam bullish gitu. Jadi kalau slidingnya sliding profit, bukan sliding bearish begitu ya. Nah, ini juga sama. Kita ngambil posisinya hanya nunggu aja kalau dia crossing. Nah, ini udah mulai mengkerucut. Kita coba tunggu dulu. Kita coba munculin trend line. Nah, bisa pakai trend line misalnya begini ya. Jadi 1 2 3 nanti dia nyentuh lagi ke sini gitu. Di sini kita bisa pakai acuan. Nah, di sini nanti kalau dia turun ke sini baru saya ambil posisi. Kenapa di sini? Karena kan begini harganya ya. Nah, 1 seperti ini. Nah, set turun lagi. Nah, ini acuannya begini. Kenapa begini? Karena di sini ada titik temu antara trend line ya dan horizontal line. Nah, begitu. Dan saya hanya fokus mengambil posisi buy aja. Nah, stochastic kan mau naik nih. Nah, tapi kan ini harganya udah terlalu atas ya. Kita juga takut harganya nanti turun apa namanya? Turun lagi ke bawah, jadi nanti kita ambil posisi buy-nya di bawah. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mengambil posisi high risk ya, kondisi seperti ini juga sebenarnya bisa. Ya karena sudah ada 2 candlestick bullish. Nah, kita coba ambil posisi dulu. Kita lihat kemungkinannya. Oke. Kita lihat di sini, ini masih belum. Ini juga sama. Nah, kalau ini nanti saya ambil posisinya karena tadi kebetulan aja sepertinya. Oke, bukan trend line. Saya pakainya yang ini ya, line ya, bukan trend line karena terlalu panjang kalau itu. Di situ. Oke, sip. Oke, jadi nanti saya ambil posisinya di sini aja. Nah, trading itu nggak harus apa namanya harus sabar ya. Jadi bukan trading dengan
ganti apa namanya, per candlestick. Jadi satu candlestick ganti, misalnya teman-teman modenya begini ya, zoom ini ganti bisa sih, tapi ya teman-teman nggak akan berani untuk apa namanya, menaikkan budget gitu, menaikkan nilai open posisinya gitu. Kalau begini pasti open posisinya $1, $2, $3 terus aja begitu, nggak akan bisa naik-naik gitu. Nah kalau begini kan kita sabar, nunggu sekalinya nge-shoot ya langsung kita gede misalnya, nanti kita re-entry lagi di bawah gitu, karena kita tahu posisinya itu di posisi yang level aman gitu. Kalau kita mau tinggal kompensasi pun kita berada di kompensasi yang memang kita terprediksi kompensasinya nggak akan dalam-dalam sekali gitu. Oke ya, nah kita lihat lagi. Oke. Harusnya tadi agak di sini ya. Nah, ini ada resisten, double top. Nah, kita biarin dulu. Kalau dia loss nanti kita ambil posisi di sini. Gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi nggak usah buru-buru kalau trading. Agak di slow aja. Kalau loss biarin aja, nanti tinggal di re-entry lagi. Asal kita tahu level kompensasinya berapa. Oke, sampai sini. Sip, ini satu, level 1 saya entry. Nanti di sini ada level 2 kalau saya entry, dan ini level saya kompensasi di yang ketiga. Gitu. Kalau udah di atas berarti udah beda nih ceritanya. Kita nggak bisa ngambil posisi untuk sell. Oke ya. Kita lihat lagi. Oke, sampai bawah. Nah, saya kalau kompensasi nggak pernah kali 2 ya. Gitu. Karena kompensasi saya hanya untuk merecovery aja, bukan jadi profit. Oke, kita nanti tunggu ambil posisi di bawah. Oke, sama, saya selalu 3 menitan ya. Jadi ini masih kita tunggu dulu sampai bawah. Kita lihat, nah ini juga sama. Berarti saya nanti ambil posisi buy ketika menyentuh di sini ya. Nah, sabar aja. Ini gimana posisinya? Oke, kita Euro JPY masih posisinya agak jauh. Kita ganti dulu. NCT USD, GBP JPY. Widih, serem gini ya. Saya biasanya nggak pernah sih. Nah ini juga sama nih. Kita ambil posisi sell, harusnya bisa. Tapi ini candlesticknya nggak jelas ya. Saya coba di 30 lagi. Wih, nggak bisa 3 menit. Sorry, kita ambil posisi. Oh, loss. Kita nggak bisa ngambil posisi 3 menitan ya. 5 menit, jadi saya nggak trading di situ. Euro GBP 3 menit nggak bisa. Oh sorry, digital ternyata. Out CAD udah, out CAD. Nah, out CAD belum menyentuh di area level saya. Agak bawah dikit lagi. Tunggu sampai level sini. Nah, kalau misalnya agak jauh begini, tunggu aja, jangan digoda. Nah, ini bisa saya ambil posisi entry. Kalau dia turun lagi nanti saya ambil posisi lagi. Nah, ini tanpa ada crossing, tapi berdasarkan dari support resisten aja ya di sini ya. Sebenarnya bisa lebih dalam lagi di sini. Nah, kalau nanti saya ambil entry lagi di agak bawah. Ini belum nyentuh. Kita lihat lagi. GBP USD 3 menit. 3 menit. Wih, kayaknya begini amat ya. Saya soalnya nggak pernah trading di ini ya, nggak pernah trading di OTC market. Wah, ngeri. Nah ini contoh ya, contoh aja. 3 menit. Sorry, ini 3 menit. Oh, 10 menit ya. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi saya ambil hanya posisi buy. Ini belum. Biasanya candle begini nih candle palsu ya kalau di M1. Walaupun dia terlihat ada rejection pin bar, tapi ini palsu nih. Kita tunggu di bawah. Harus sabar. Nah, terus ambil buy dulu. Oke. Nah, kalau begini teman-teman bisa di 15 detik biar kita tahu pergerakannya.
Nah, ini dengan durasi waktu yang sama ya sebenarnya. Nah, oke. Sip. Oke, ini belum masuk area over ya. Gitu. Oke, kita lihat ini. Nah, itu contohnya ya. Contohnya sesimpel itu tradingnya. Jadi kalau loss nanti kita kompensasinya agak di bawah dan agak sabar gitu. Jadi jangan langsung barbar gitu ya. Dan kalau tadi agak barbar, mohon maaf aja, jangan ditiru yang tadi karena kebetulan aja gitu ya. Karena kalau loss nanti agak susah gitu. Jadi kita agak naikinnya lumayan agak gede gitu. Nah, cuma kenapa saya di average agak bawah itu, jadi kalau loss itu nggak loss semua sih sebenarnya, karena kan durasinya beda ya, maksudnya dengan durasi waktu yang sama tapi dengan hasil yang berbeda begitu. Nah, ini masih main-main di sini, kita lihat. Waduh, ditembus ya, sebentar. 150. Nah, kita tunggu di level bawah sini. Yang ini profit, jadi sebenarnya kita nggak loss banget ya gitu. Pencet sih. Oke. Terus dikit lagi. Oke. Seperti itu. Bentar, kita ngerokok dulu. Tadi loss di satu ya, enggak, bukan di sini ya tadi yang pertama, di sini ya. Kalau ini berarti kita baru 2 kali kompensasi sebenarnya. Nah, ini kan area over, juga ini area support. Nah, ini sebenarnya kurang bawah sih saya entry-nya. Harusnya di sini ya. Nah, harusnya di agak sabar lagi di sini. Ya, baru boleh entry sebenarnya. Karena biasanya dia bisa rejection atau turun tuh harganya sampai sini nih. Nih sampai sini. Lihat dari sini nih. Gitu. Jadi biasanya dia bakal turunnya sampai ke bawah sini nih. Agak dalam. Gitu. Jadi kita ancang-ancang di bawah sebenarnya. Agak high risk. Tapi lagi kita fokusnya hanya ambil posisi buy gitu, jadi kita nggak ngambil posisi sell ya. Walaupun memang ada kemungkinan kita bisa ambil posisi sell. Kalau misalnya saya bisa ambil sell, saya ambil sell karena saya mencontohkannya buy, ya kita ambil posisinya buy aja biar simple gitu. Oke ya. Tadi lossnya 120, jadi ini 150, jadi kalau dia balik 112 dan masih balance-nya masih profit sebenarnya, minus ya, minus $8, tapi kan ketutup dari yang tadi. Oke, gitu ya. Itu jadi saya kalau kompensasi nggak pernah kali 2, kali 3, kali 4 gitu. Jadi balance tipis juga bisa gitu. Oke ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini kalau jadi 2 candlestick bullish, nah teman-teman nanti tinggal nunggu 1 candlestick merah, itu bisa ambil posisi entry gitu ya kalau misalnya ini. Tapi hati-hati juga, barangkali nanti tembusnya di area yang bawah gitu. Oke, sesimpel itu ya. Jadi kalau ini sudah, berarti kita close. Nah, jadi trading itu slow aja, jangan buru-buru, jangan barbar juga. Terus kita juga boleh martingale kompensasi, tapi terprediksi gitu, bukan yang cuman strategi kompensasi gitu sampai level 8 pun hajar, nggak begitu. Trading nggak begitu, kalau itu namanya judi namanya. Ya kita nggak ada analisa, kita main gambling aja. Kita kan nggak mau begitu ya, nggak mau menggamblingkan uang yang memang kita depositin kan gitu. Oke. Itu contohnya ya. Jadi saya ambil posisi buy karena ini di over, ini juga di atas. Jadi saya hanya fokus ambil posisi buy dan buy. Nah, ini juga sebenarnya kurang bengkok ya. Trendline harusnya agak bawah, harusnya di sini. Nah, seperti ini harusnya.
Oke, sekian. Terima kasih. Kita masuk ke PDF yang tadi ya. Kita coba ke presentasi lagi. Oke, jadi contohnya seperti tadi. Nah, saya harap sekali agar teman-teman bisa konsisten tradingnya, baik di binari, baik di manapun itu ya sebenarnya. Kalau untuk strategi yang barusan ini simple banget, dan memang saya udah diskusi sama beberapa member juga, dia praktek sesimpel itu, ternyata ya memang begitu. Cuma kan kadang-kadang yang bikin nggak simple itu psikologis kita ya. Jadi kalau misalnya loss tuh kayak, misalnya kita profit 10 kali gitu, terus kita loss 2 kali berturut-turut, itu kita malah tidak memaklumi gitu, padahal sebenarnya kita sudah profit banyak gitu ya. Basicnya namanya manusia kan tamak ya gitu. Jadi kita nggak mau menerima ketika sesuatu hal itu tidak sejalan dengan apa yang kita pengen gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu hal yang memang tidak sejalan, ya kita harus maklumi gitu, dan semua itu juga berlaku dimanapun itu. Oke ya. Lalu selanjutnya, nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah paham strategi yang barusan saya bahas, strategi yang barusan saya jelasin dengan detailnya barusan ini ya, teman-teman bisa tulis feedbacknya dengan kirim screenshot hasil trading dari teman-teman. Saya pengen tahu nih hasilnya seperti apa ya, karena mungkin kedepannya saya nggak akan bahas tentang strategi-strategi lagi nih, lainnya ya, karena teman-teman tahu sendiri kan, dari 2019 saya cuma bahas tentang trendline dan horizontal line sampai detik ini gitu. Jadi saya nggak pernah banyak-banyak strategi sebenarnya. Teman-teman bisa fokus pakai ini aja. Saya kasih namanya M1 200 ya, biar teman-teman inget di kepala apa namanya, M1 200. Oke ya. Nah, biar teman-teman bisa langsung praktekkan. Nah, kalau misalnya sudah praktek, mau pakai demo boleh ya, mau di Olim Trade ke, di Binomo ke, hajar aja apapun, yang penting bisa dapat cuan ya. Bisa kirim di ibotradesystem.id slash ya, terus feedback uh, strip result ya, atau teman-teman bisa cek di channel VIP. Nah, di situ juga teman-teman tinggal ketik ya nama telegramnya teman-teman apa, terus resultnya apa. Misalnya saya udah praktek terus win rate-nya bagus gitu, atau seperti apa, teman-teman bisa tulis juga. Nanti tolong juga lampirkan ini ya, apa namanya, screenshot tradingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, biar nanti kita review, nanti kalau misalnya di Google Meet nanti kita coba bahas ya lebih detail lagi tentang ini, tapi secara live langsung. Oke ya, seperti itu. Nah, buktikan kalau kamu memang bisa berhasil di Ibo Trade System. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.